Bayangkan sebuah perusahaan smartphone dan telekomunikasi besar yang diblokir aksesnya ke ekosistem global, termasuk akses ke layanan Google dan teknologi AS. Di tengah tekanan seperti itu, alih-alih tumbang, justru ia berhasil membalik keadaan dan mencetak pendapatan besar. Inilah kisah Huawei. Hari ini kita akan telusuri kenapa Huawei di blacklist, bagaimana dampaknya, apa strategi mereka untuk bangkit, dan bagaimana akhirnya mereka cuan miliaran dolar. Huawei didirikan tahun 1987 di Shenzhen, Tiongkok oleh Ren Zhengfei. Perusahaan ini berkembang cepat dan masuk ke pasar global, perangkat telekomunikasi, smartphone, jaringan 5G, dan yang lainnya. Namun sejak sekitar tahun 2008 sampai 2009, Huawei mulai menghadapi tekanan besar dari AS dan negara sekutu karena alasan keamanan nasional, kekhawatiran spionase, dan akses ke teknologi penting. Pada Mei 2019, AS menambahkan Huawei dan entitas-entitas terkait ke daftar entitas (entity list) yang harus mendapatkan lisensi khusus untuk membeli teknologi AS. Salah satu dampaknya, Huawei ponsel di luar Cina tidak bisa lagi menggunakan layanan Google Mobile Services secara normal. Akibatnya, Huawei mencatat bahwa bisnis smartphone globalnya terdampak. Misalnya, mereka memperkirakan kerugian sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat akibat sanksi. Banyak vendor AS dan lainnya yang harus menghentikan atau membatasi hubungan pasokan ke Huawei. Lalu, bagaimana nasib penjualan ponselnya, jaringan 5G, dan lain-lain? Klarifikasi. Walaupun mereka terpukul di smartphone global, mereka punya kekuatan besar di Cina sendiri dan juga di sisi jaringan dan infrastruktur. Namun justru dari krisis itu, Huawei mulai melakukan perubahan strategi besar. Inilah bagian paling menarik, bagaimana Huawei merespon tekanan dan bagaimana akhirnya menghasilkan miliaran dolar. 1. Membangun ekosistem sendiri. Huawei mempercepat pengembangan OS sendiri, yaitu HarmonyOS. 2. Mengurangi ketergantungan pada teknologi AS. Huawei mulai mengganti komponen penting, meningkatkan R dan D secara besar. 3. Fokus pasar dalam negeri, China, and bisnis telekomunikasi infrastruktur. Karena akses layanan Google terbatas di China, Huawei punya keunggulan di pasar dalam negeri. 4. Diferensiasi bisnis. Selain smartphone, Huawei ekspansi ke solusi jaringan 5G, cloud, mobil pintar, smart car, IoT. Hasilnya, walaupun smartphone globalnya terpukul, total pendapatan Huawei tetap besar. Misalnya pada awal 2025 dilaporkan pendapatan mencapai lebih dari 118 miliar dolar Amerika Serikat. Dan menurut think tank sanksi AS sebenarnya malah mempercepat inovasi Huawei. Pertanyaannya, kenapa hukuman blacklist ini ternyata bisa jadi pendorong bagi Huawei? Karena Huawei dipaksa untuk cepat mandiri, R dan D naik, rantai pasokan lokal diperkuat. Karena pasar dalam negeri Tiongkok sangat besar, bisa menahan goncangan luar, ya, karena fokus mereka bergeser dari ponsel konsumen global ke solusi infrastruktur dan enterprise yang margin bisa besar. Dampaknya untuk Google Android. Google kehilangan potensi pengguna di perangkat Huawei yang menggunakan layanan Google karena dilarang. Ekonomi Android di China sangat terbatas. Android Open Source Project (AOSP) masih bisa digunakan, tapi tanpa Play Store dan layanan Google. Huawei dengan HarmonyOS menantang dominasi Android serta iOS di jangka panjang. Jadi, tindakan blacklist yang seharusnya melemahkan Huawei malah membuatnya lebih tangguh dan mengingatkan Google Android bahwa persaingan bisa muncul dari samping. Mari kita lihat beberapa angka nyata.
Konon pasar jaringan telekomunikasi luar negeri yang memakai Huawei sudah mencakup miliaran orang. Think tank ITIF menyebut bahwa sanksi terhadap Huawei gagal mencapai tujuan dan malah melemahkan daya saing AS. Catatan penting, Huawei didapuk sebagai entity list sejak Mei 2019. Walaupun begitu, mereka berhasil meningkatkan R&D intensitas hingga rata-rata sekitar 20% dari pendapatan antara 2019 sampai 2023. Sementara banyak perusahaan AS kehilangan pasar karena Huawei menggantikan mereka sebagai pelanggan. Singkatnya, data mendukung narasi bahwa tekanan malah memperkuat Huawei. Kesimpulannya, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Huawei? Pertama, ketergantungan terhadap teknologi luar bisa menjadi titik lemah ketika geopolitik berubah. Kedua, krisis bisa memaksa perusahaan untuk berevolusi. Jadi blackout bukan selalu akhir. Ketiga, untuk pemain besar seperti Google Android, mereka harus waspada bahwa dominasi bisa diganggu dari arah tak terduga. Keempat, untuk pasar konsumen, bisa jadi kita menyaksikan era ganda ekosistem barat dan ekosistem alternatif seperti yang dibangun Huawei. Jadi, meskipun blacklist sering dianggap hukuman, dalam kasus Huawei ternyata menjadi momentum kebangkitan. Sekian video kali ini. Jika kamu suka, tekan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk video teknologi bisnis lainnya.